kali ini kami akan membahas bagaimana sih pengaruh intervensi goal setting terhadap motivasi berprestasi atlet. Dalam video ini, kami akan membahas salah satu strategi intervensi psikologis yang terbukti secara olahraga mampu menetapkan tujuan, yaitu teknik goal setting. Kami di sini akan mengulas bagaimana intervensi ini diterapkan, manfaatnya bagi atlet, serta langkah-langkah praktis untuk mengoptimalkan performa melalui penetapan tujuan yang terukur dan berarti. Yuk kita mulai menuju pencapaian target maksimal bersama. Hai guys, perkenalkan nama saya Ikan Nur Hidayah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih terperinci apa sih itu teknik goal setting. Nah, teknik goal setting adalah suatu teknik psikologis untuk membantu seorang atlet dalam menetapkan tujuan yang jelas dan terarah agar mereka memiliki motivasi, fokus, dan arah dalam berlatih maupun saat bertanding. Setelah membahas lebih terperinci mengenai apa itu teknik goal setting, pada video selanjutnya akan membahas mengenai metode apa yang akan kami lakukan pada intervensi kelompok kali ini. Hai, perkenalkan nama saya Wirda Mukti. Jadi kali ini saya akan membahas tentang metode yang akan kami lakukan pada intervensi kali ini. Jadi metode itu adalah SMART. Jadi SMART itu singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, dan Time Bound. Jadi stay tune ya di video kami dalam pelaksanaan intervensi kali ini. Bye! Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang kalian luangkan untuk kita di sini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diana dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan di sebelah juga dengan siapa? Dengan Ikan Nur Hidayah dari jurusan Kepelatihan Olahraga. Yang satunya juga Kak, mohon perkenalan. Perkenalkan nama saya Wirda Mukti dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke, sebelumnya ini semua siapa namanya boleh kenal? Muhammad Ilham kakak. Halo Ilham, nama saya Reski Andini. Oh, Reski Andini. Halo Dini. Sekarang kesibukannya apa? Mungkin kelas berapa nih sekarang? Dari Ilham? Kelas 11. Kalau Dini kelas berapa? Kelas 11. Satu sekolah? Beda. Nah, Dini sama sekolah sama akan jadikan intervensi bagaimana itu pengaruh teknik goal setting terhadap motivasi berprestasi atlet. Adanya kita di sini kasih sedikit pembelajaran kepada kalian. Ini sedikit ilmu yang kita bagi karena kita sama-sama belajar di sini. Goals itu kayak tujuan Pak. Setting itu sama kayak sistem yang kita harus setting. Berarti kalau di sini konsepnya atlet kita setting tujuan Pak. Tujuan Pak berarti bagaimana sih kalau saya punya tujuan yang jelas, saya setting, kalau saya punya tujuan mau juara satu, otomatis saya setting dong, semangatku harus begini, latihanku harus begini, minimal ada porsinya. Jadi ini teknik goal setting, yang paling dasarnya itu kita menetapkan tujuan Pak ke arah yang, jadi mau tuju, ini tujuanku. Jadi saya setting ini sebaik-baiknya agar bisa mencapai goalsku, tujuanku. Secara universal, secara umum, teknik goal setting itu adalah teknik psikologis untuk membantu seseorang dalam hal di sini kan kalian konteksnya atlet, menentukan tujuan yang jelas, terarah agar kalian memiliki motivasi, fokus, arah dari latihan maupun saat bertanding. Terus juga teknik goal setting sendiri, bagaimana proses kalian sebagai atlet menentukan tujuan tersebut dan caranya mencapai, dan bisa dikatakan sebagai proses penetapan tujuan. Untuk itu mengerti ya, SMART ini panjangannya adalah spesifik, S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable atau terukur, A-nya itu achievable atau dapat dicapai, R-nya itu relevan, T-nya itu time bound atau terikatnya waktu. Setelah kita tahu apa itu kepanjangan dari SMART, singkatannya tadi dari
smart ke pekerjaannya apa itu smart. Mari kita pahami apa itu smart goals. Jadi pintarnya kita menetapkan tujuan. Jadi spesifik tadi yaitu dari smart, S-nya itu spesifik. Spesifik adalah tujuan yang jelas dan terperinci atau tidak ambigu atau tidak samar-samar. Jadi tujuannya kita sebagai atlet itu harus jelas. Oh, saya tujuanku jadi atlet, jelas berprestasi dong, jelas, tidak ambigu bahkan tidak samar-samar. Oke, jadi adik-adik ini adalah smart goal work set yang dimana atlet di sini bisa lembaran ini membantu kalian adik-adik yang akan lebih mudah dalam menentukan atau membuat rancangan plan tujuan ke depan dengan menggunakan metode SMART. Itu ada, bisa kalian baca di situ kali. Ada yang spesifik langsung penjelasannya, terus misalnya bacaannya contoh di situ apa tujuan spesifik yang ingin Anda capai dalam pencaksilat. Tuliskan secara jelas dan fokus. Contohnya, oh saya meningkatkan teknik tendangan belakang dalam jangka waktu 3 bulan. Itu karena spesifik banget nih. Jadi dia itu mau meningkatkan tekniknya tendangan belakangnya selama 3 bulan. Itu namanya spesifik. Terus ada juga measurable atau terukur, bagaimana atlet akan mengukur keberhasilan tujuannya mereka. Terus di situ tuliskan indikator atau ukuran yang bisa dihitung. Misalkan saya berhasil melaksanakan 10 kali tendangan sempurna dalam sesi sparring. Terus yang ketiga itu ada achievable, dibuka, dapat dicapai, achievable dapat dicapai. Di sini apakah tujuan ini realistis, dapat dicapai dengan kemampuan dan sumber daya yang Anda miliki. Misalnya sertakan strategi, dukungan pelatih, atau pengalaman yang membantu Anda mencapai target tersebut. Terus yang keempat itu relevan, dibuka aja tersebut. Di situ tentunya mengapa tujuan ini penting bagi perkembangan Anda sebagai atlet pencaksilat. Di sini dijelaskan keterkaitannya dengan karir, kompetensi dan kemajuan pribadi Anda. Jadi bisa dituliskan di situ semua ya, yang sudah digaris-garis itu. Terus ini yang terakhir ada juga time goal. Kapan Anda ingin mencapai tujuan tersebut? Di sini tentukan batas waktu pencapaian. Contoh dalam 3 bulan sebelum segala seleksi saya ingin mencapai ini. Oh, saya mau tingkatkan kecepatanku dalam waktu 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Oke, mungkin itu saja adik-adik yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan atau sudah sangat jelas? Sudah sangat jelas. Oke, terima kasih. Mungkin